Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Disitulah maka kesabaran itu bernilai pahala. Tapi kalau dia sudah terkadang sudah terlanjur meraung-raung, kemudian meraung, itu tidak sabar. Kesabaran itu adalah kesadaran ruhiyah terhadap Allah Subhanahu wa taala di saat kejadian. Itu sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeruk Panji Situbondo, rahimani wa rahimakumullah, serta seluruh mustamid dimanapun berada saat ini. Dan Rasulullah SAW adalah seorang yang tawadu. Ketika dia diusir seperti itu, ya dia karena dia menyadari bahwa yang usir itu adalah orang yang tidak mengetahui, atau orang yang jahil, atau orang yang masih belum tahu ilmu, ya beliau legowo, beliau pergi, tidak berargumen. Sekarang Pak, di medsos terutama banyak postingan video atau mungkin apalah yang menghujat-hujat Islam. Ada yang menantang minta diazab oleh Allah dalam waktu 3 hari. Kalau memang Allah benar, azab saya 3 hari. Kalau memang saya tidak terazab dalam waktu 3 hari, wanita itu berarti Allah itu dusta. Ada seperti itu, macam-macam. Nah, orang yang berilmu, ada hal-hal semacam ini yang dicontohkan Nabi adalah tidak ditanggapi. Nggak perlu kita kemudian baper, kemudian membalas postingan-postingan seperti itu. Jelas-jelas sudah orang bodoh, jelas-jelas orang bodoh, nggak perlu ditanggapi. Nabi SAW sedemikian tawadu dan tidak menampakkan dirinya bahwa beliau itu seorang yang utama. Sudah pulang dari pondok, sudah hafal Al-Quran, apalagi Yasin sudah hafal. Ternyata di kampungnya masyarakat merespon biasa-biasa saja, tidak dijadikan imam masjid, juga tidak disuruh mimpin pengajian, tidak disuruh ngisi kajian. Nah, bagi orang yang tawadu, ya inilah, tidak masalah. Tidak lantas kemudian menjelaskan diri, saya ini loh Nabi misalnya, kamu kok ngomong seperti itu ke saya ini loh sudah lulusan pondok sana, pondok besar, kok pulang-pulang tidak disuruh jadi imam sholat. Tapi tawadu, ini betapa, Masya Allah. Kita bayangkan begitu luhurnya akhlak Nabi SAW. Ini kemudian sampai dengan kepemimpinan Nabi yang tidak membuat jarak dengan rakyatnya, dengan warganya, dengan umatnya. Nah, kemudian ketika sudah sampai ke rumah Nabi dan tidak didapati penjaga pintu Nabi, faqalat, dia bertemu dengan Nabi dan mengatakan, lam a'rif la amrifka, saya tidak mengetahui tentang jenengan. Ini kalau mau diterjemahkan dalam bebas, ya Rasul nyuwun ngapunten, ya Rasul minta maaf, kejadian yang tadi di kuburan itu atau yang telah berlalu di kuburan itu, di mana saya ngusir panjenengan karena saya tidak mengetahui bahwa itu adalah Rasulullah panjenengan.
Saya pikir orang biasa. Ini kalau terjemahan bebasnya Pak ya. Di lam a'rifka, la amrif. Jadi lam a'rif, saya sesungguhnya tidak mengetahui. Faqala, Nabi jawab. Wanita tadi itu menghibah-hibah minta maaf dengan minta permakluman karena dia tidak mengetahui bahwa Nabi kemudian menyatakan, bahasa kita kaset, kaset sudah terlambat. Innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya yang dinamakan sabar itu Bu adalah di saat benturan pertama, di saat kejadian pertama. Apabila di saat kejadian pertama itu ibu bisa bersabar, bisa legowo menerima keadaan dengan beristighfar, dengan tetap bersyukur pada Allah, maka itulah kesabaran. Tapi kalau sudah berlalu Pak, kesabaran itu sudah berlalu, maka itu bukan kesabaran. Ibu ketika ditinggal mati salah satu anggota keluarganya, apalagi kematiannya itu mendadak, tiba-tiba misalkan. Beda ya Pak, kematian yang sudah merawat berbulan-bulan, bertahun-tahun, dengan tiba-tiba anak berangkat ke pasar, ya, dengan ceria, dengan manis, tiba-tiba pulang sudah berita bahwa meninggal di perempatan mana karena kecelakaan. Beda. Nah, disinilah tuntutan kesabaran itu di sini. Ketika seseorang mendengar berita musibah, duka yang seperti Halilintar ini, kemudian dia langsung bisa bersabar, ya nangis. Seketika nangis, dalam arti nangis dia tidak meratapi, tapi dia langsung ingat bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segalanya bagi Allah dan akan kembali milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Disitulah maka kesabaran itu bernilai pahala. Tapi kalau dia sudah terkadung, sudah terlanjur meraung-raung, kemudian meraung, itu tidak sabar. Kesabaran itu adalah kesadaran ruhiyah terhadap Allah Subhanahu wa taala di saat kejadian. Itu sabar. Nah, seandainya kesabaran itu boleh ditunda, dalam arti kalau sudah dapat 3 hari baru sare, baru bisa menerima. Kalau itu dinamakan kesabaran, maka semua orang pasti statusnya adalah sabar. Karena bagaimanapun orang beratnya ditinggal oleh seseorang yang disayangi, dicintai, pasti lambat laun akan bisa menerima juga. Sudah setahun anak sematawayangnya meninggal misalnya, sudah setahun ya sudah biasa. Oh, saya sudah sabar. Bukan itu. Yang dimaksud kesabaran yang berpahala yang dituntunkan oleh agama itu adalah inna sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu adalah di saat benturan pertama, di saat kejadian musibah atau saat kejadian yang membuat orang itu sabar. Disitulah kunci kesabaran itu di sana. Kalau sudah berlalu ya sudah berlalu. Berlalu ya sudah berlalu. Dan disinilah maka Bapak sekalian kesabaran yang harus kita bangun. Ya memang sabar itu sesuatu yang gampang diucap, tetapi ketika seseorang menghadapi peristiwa seperti tadi itu wanita tadi itu bilang bahwa sesungguhnya mengusir Nabi, bahwa sesungguhnya engkau tidak fa'inaka lam yusab bi musibati, bahwa sesungguhnya engkau tidak merasakan apa yang saya rasakan. Ya memang seperti itu. Maka disitulah pentingnya saling menasihati. Di saat seseorang terbebani dengan masalah yang besar, agar bisa tetap bersabar, maka harus ada orang lain yang tidak sedang bermusibah itu untuk menasihati. Ya dipeluk, dirangkul, dielus-elus ya sesama anaknya atau apanya gitu, ponakannya apa, sambil istighfar, sambil seperti itu dinasihati. Nah, itu kewajiban kita terhadap pihak-pihik yang sedang menerima musibah agar tetap terjaga dalam kesabaran. Baik, sudah pertanyaan sebelum kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hukumnya
dari rumah sudah diniatkan untuk berziarah ke makam wali-wali seperti wali 5. Di makamnya kita baca surat Yasin, tahlil dan zikir. Ini bagaimana hukumnya ya? Tadi sudah kita sampaikan bahwasannya satu, kita berziarah kubur itu niatnya harus hanya mengingat kematian kita. Yang kedua, tidak boleh dilakukan dengan proses perjalanan atau safar. Berarti ziarah kubur yang disyariatkan itu adalah ziarah kubur di lingkungan masing-masing. Perjalanan atau safar yang meniatkan ziarah kubur itu tidak disyariatkan. Ibu, paham Ibu? Tadi sudah saya perjelas itu sebenarnya. Jadi tidak dibenarkan. Ya. Terus di sana baca surat Yasin, tahlil dan zikir. Di kuburan itu tidak boleh membaca Al-Quran. Ustaz, bukan Al-Quran, itu hanya buku Yasin. Ya pada baik, gitu ya. Baca Al-Fatihah, Qul Falak, Anas, itu juga Al-Quran. Itu tidak disyariatkan. Maka nasihatnya, janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Karena di kuburan itu tidak boleh baca Quran. Kalau rumah tidak pernah dipakai baca Quran, berarti rumah itu kita jadi kuburan. Ibu cukup jelas ya sampai di sini. Ada lagi? Boleh sekedar itu, sekedar nampak tilas sejarah, tapi bukan ziarah kubur itu. Niatnya bukan ziarah kubur, tapi nampak tilas sejarah. Nampak tilas. Jadi itu masuk ranah pelajaran IPS sejarah. Pelajaran IPS. Iya, itu aja. Innama amalu bin niat. Kalau niatnya sudah, apalagi sudah judulnya ziarah, ini sudah. Kalau pembahasannya kemarin yang nggak punya ziarah kan hanya ke Mekah. Kalau bukan ziarah. Ya, dalam arti ziarah yang boleh untuk perjalanan. Tetapi di sana pun tidak boleh untuk mengutamakan ziarahnya sendiri, tapi untuk ke masjidnya. Itu nih. Jadi kalau di sana setelah sholat, setelah di masjid itu kemudian berziarah ke Masjid Nabawi, ziarah ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Itu yang boleh berjarak. Gitu. Ya, rombongannya kan mesti ziarah kan. Tapi kita itu gimana? Tapi kita enggak dari itu kan. Gimana kalau rombongannya itu dari sini kan sudah ziarah. Iya. Ya, pokoknya di sana kalaupun ibu katut, ya tidak berniat ziarah sudah. Niat jalan-jalan, niat mengenalkan pada anak-anak ini, nah dulu penyebar agama, ini wali ini namanya ini, kuburnya di sini, gitu. Itu aja. Iya, jadi tidak berziarah, niatkan aja. Kalau udah mau masuk rombongan, masuk arisan misalkan, ya sudah ikut aja. Tapi iya, niatnya jalan-jalan, jalan-jalan. Demikian ya Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.